Baik, kita mulai dengan membaca At-Tadus Sobat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawmi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnar wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lah walakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adabil qabri, la ilaha illa anta. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal
العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, pagi hari ini, pada pagi hari ini
kita kembali mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidup dan mencari keberkahannya. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab kita pagi ini adalah ad-du'a ba'da tasahhudil akhir qabla salam. Doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baca sebelum kita salam, setelah baca tasyahud. Ya. Ad-du'a ba'da tasahhudil akhir qabla salam. Jadi ada beberapa contoh doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum kita salam setelah tasyahud. Di sini ada 11 ya kalau tidak salah. Ya, ada 11. Ya. Kan kalau kesempatannya tergantung imamnya. Kalau imamnya panjang, nah itu punya kesempatan banyak untuk membaca beberapa doa yang ada di sini ya. Tapi kadang-kadang juga ada imam yang cepat salamnya. Kita hanya punya kesempatan membaca satu doa daripada beberapa doa yang ada contohnya di kitab ini. Ya. Jadi yang pertama itu contohnya di sini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ini yang sering kita baca. Ada contoh yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnati masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ada contoh ketiga, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga kita sering baca ya. Yang keempat contohnya adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Contoh yang kelima ini juga sering kita baca karena pendek. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tidak hanya itu, setelah salam juga sering kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, berikanlah aku kekuatan untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmatmu, wa husni ibadati, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, yang penting sudah sholat, tapi ibadah yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, wa husni ibadati. Kemudian yang keenam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Contoh yang ketujuh, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini juga yang pendek ya. Punya kesempatan kita baca lebih dari satu. Ya. Bisa antum pilih mana yang lebih mudah untuk kita semua. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya. Ya Allah, saya berlindung meminta kepadamu surga dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya. Baik, yang ke-8. Ini cukup panjang. Ya, Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyatika fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fi ridha wal ghadab
wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr, wa as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati, wa as'aluka ridha ba'dal qada, wa as'aluka bardal 'ais ba'dal maut, wa as'aluka laddatan nadr ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudir wala fitnatin mudir. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Kemudian yang ke-9, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kemudian contoh yang ke-10, Allahumma inni as'aluka bi annaka la Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu an bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Yang terakhir contohnya adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi inilah contoh-contoh doa sebelum salam setelah tasawuf. Pilihlah yang mudah yang menurut kita bisa kita baca, karena ini semua doa al-mustahab ya, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Terutama yang pertama tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya. Di sini Rasulullah SAW meminta kita ya agar berlindung dari 4 hal. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung dari adab api neraka jahanam. Ya. Wa min adabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup, himpitan hidup, kesusahan hidup. Ya. Kadang-kala orang tidak sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesusahan, himpitan hidup itu kan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pilihannya hidup ini cuma 2 kan? Idza asabahu sarra darra sabara fa huwa khairun. Wa idza asabahu sarra syakara fa huwa khairun. Kalau ditimpa musibah sabar. Kalau diberi nikmat syukur. Ya. Wa min fitnati syarri masihid dajjal. Ya. Jadi yang pertama, oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini kita diminta untuk berlindung dari min adabi jahannam, dari neraka, dari adab api neraka. Makanya di antara doa yang dianjurkan setelah sholat itu kita banyak membaca Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Ya. Terutama pada sholat subuh dan sholat maghrib itu dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Ya Allah, kami minta surgamu, jauhkanlah kami dari adab jahannam, dari neraka jahannam. Ya. Kenapa? Neraka jahanam itu di antara gambarannya disebut oleh Rasulullah SAW itu kedalamannya 70 tahun. Jadi pernah Nabi SAW duduk di majelis bersama para sahabatnya, kemudian terdengar ledakan yang sangat dahsyat. Ya.
Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahu nggak suara apa tadi? Terus kata para sahabatnya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Rasulnya yang maha tahu. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Ya. Terus setelah Nabi menjelaskan, itu tadi suara batu yang Allah lemparkan 70 tahun yang lalu, hari ini baru sampai ke dasarnya. Ya. Itu baru dalamnya. Ya. Dalam neraka api jahanam 70 tahun yang lalu. Ya. Sehingga ya, kita wajib berlindung diri dari siksa api neraka jahanam. Jangan seperti ada artis kita di Indonesia ini menantang. Ya, tidak apa-apa, saya masuk neraka. Barangkali nanti ketemu pemain bola, ya Ronaldo, kalau belum dia nggak taubat sebelum meninggal kafir kan? Tapi kalau dia masuk Islam, ya, Muslim. Tidak apa-apa katanya saya masuk neraka. Nanti bisa ketemu artis-artis Hollywood, Bollywood, ya. Atau bertemu dengan pemain-pemain bola. Ya. Dia tidak menyangka bahwasanya perihnya adab neraka itu luar biasa. Karena apa? Api neraka apa? Dahsyatnya api neraka itu 70 kali lipat api kita di dunia. Panasnya. Panasnya 70 kali lipat api kita di dunia. Ya. Kita baru kena korek api saja atau puntung rokok sudah adudu ya. Ya. Bagaimana kalau kena kompor gas? Ya. Padahal siksa api neraka itu apa? Lebih dahsyat 70 kali lipat api kita di dunia ini. Jadi jangan coba-coba menantang ya. Nanti malaikat lewat ada yang mengamini. Ya. Makanya orang Islam tuh upayakan kalimatnya itu baik terus kepada saudaranya. Jangan sampai perkataannya buruk. Dikhawatirkan ada malaikat yang lewat di sampingnya mengaminkan ucapan kita. Ya. Jangan sampai ada ucapan sampai menantang ya, menantang langit, menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ajirni minan nar. Jadi sehingga yang pertama Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebelum salam untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya. Karena dahsyatnya api neraka jahanam. Ya. Belum lagi Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ya, satu hari di sana di akhirat itu sama berapa bandingannya? 1000 tahun. Ya. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari sama dengan 1 tahun. Kalau di adab kita naudzubillah min dzalik ya, 1 hari seperti hari dunia sudah selesai ya. Ini 1 hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun kalau kamu hitung. Ya. Sehari sama 1000 tahun. Ini di penjara 20 tahun saja nangis. Kemarin di Sampang tuh ada kakek-kakek dari Sampang umur 60 tahun atau 50 tahun divonis 6 tahun, esok hari stres, kemudian gantung bunuh diri di penjara. 6 tahunnya penjara dunia ya. Ini kalau penjara akhirat bagaimana? Kali setahun. 1 harinya 1 tahun. 360 hari.
kali 6 berapa? Ya. Jadi satu harinya seperti itu di akhirat. Ya. Karena dalam hadis lainnya juga digambarkan bahwasanya orang fakir miskin itu lebih awal masuk surga binisfil yaum. Fuqara'ul muslimin mu'minin yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya binisfil yaum. Ai 500 amin. Jadi yang masuk surga nanti adalah orang-orang miskin dulu. 500 tahun kemudian baru orang-orang kaya. Ya. Tapi orang miskin yang takwa, orang miskin yang mukmin. Tapi orang miskin yang berlumuran dosa dan tidak bertaubat, ya diakhirkan. Ini orang fuqara, fakir miskin yang bertakwa. Ya. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu kenapa kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berlindung diri yang pertama dari neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarrau wa muqam. Ya. Jadi Al-Qur'an ini menggambarkan bagaimana neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarrau wa muqam. Sungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat, ya, menetap, seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kediaman. Saat mustaqarrau wa muqam. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita harus banyak berlindung diri dari siksaan api neraka jahanam. Kemudian yang kedua, Rasulullah minta kita untuk berlindung diri dari wa min adabi qabri, dari siksa kubur. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Ketika menguburkan saudaranya, sahabatnya, dia menangis. Ya. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang dijamin masuk surga, ketika menguburkan saudaranya dan sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW yang lain, dia menangis ketika prosesi penguburan tersebut. Kemudian oleh sahabat yang lain ditanya, ya Utsman, kenapa kamu menangis? Padahal kamu sudah dijamin masuk surga. Apa jawab Utsman? Memang Rasulullah SAW menjaminku masuk surga, tapi Rasulullah tidak menjaminku dari adab kubur. Ya. Ini Utsman, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, masih menangis ketika menguburkan sahabat yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menjaminnya dari siksa kubur. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan dari siapapun dari adab kubur? Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa senantiasa untuk berdoa, meminta agar kita dijauhkan dari adab kubur. Dalilnya adab kubur sangat banyak, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambar tentang siksa Firaun, ya, dalam surah Al-Mu'min ayat 45 dan 46, di mana Rasulullah SAW di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'al adab annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah udkhulu ala fir'aun asyaddal adab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang buruk. Maka dikatakan kepada mereka, nampakkanlah neraka pada pagi hari dan petang hari. Jadi sisaannya Fir'aun dan wa ala alihi wa ashabihi, ya, salah satu bentuk terornya di kuburan
itu adabnya dilihatkan di pagi hari dan di sore hari. Ya. Gimana coba? Kita di sore hari dan pagi hari dilihatkan tempat neraka kita, tempat adab kita. Naudzubillah min dzalik. Itu saja. Belum sebelum disiksa di neraka, ini sudah disiksa di kubur. Sebaliknya orang yang beriman, yang soleh, diperlihatkan tempatnya di surga. Ini belum diadab, sudah disiksa secara batin. Coba kalau kamu mimpi buruk kayak apa? Kan pasti kamu terbangun. Ini bukan mimpi. Di kuburan kita nanti bisa melihat tempat kita di surga atau di neraka. Ya. Wa yauma taqumus sa'atu udkhulu ala fir'auna asaddal adab. Dan katakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke adab yang sangat keras. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnah, ya, kalau dari Al-Qur'an juga ada firman Allah dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil akhirah di sini maksudnya ketika di dalam kuburan. Allah berikan kemampuan kita menjawab pertanyaan malaikat. Ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa man ihwanuka wa ma dinuka. Ya. Wa man kitabuka. Ini pertanyaan kamu bisa jawab kan sekarang kan? Siapa Tuhanmu? Allah yang bilang. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wa man kitabuka? Apa kitab Al-Qur'an? Wa man ihwanuka? Siapa temanmu? Muslimun wal mu'minun. Terus kamu wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong ya catatan kepreannya jangan lupa. Nanti tuliskan di kafan jawaban pertanyaan malaikat, biar nanti saya bisa baca. Bisa nyontek, bisa menjawab pertanyaan malaikat. Yang bisa menjawab pertanyaan malaikat amal-amal soleh kita di dunia. Bukan karena IQ-nya 200, cerdas, ahli kimia, jago komputer, jago matematika. Bukan. Tapi amal soleh kita di dunia ini yang bisa menentukan jawaban kita kelak. Ya. Makanya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, ya, yang menyebutkan bahwasanya paling banyak siksa kubur itu disebabkan apa? Tidak menjaga ketika buang air kecil. Ya. Jadi Nabi pernah berjalan di sebuah kuburan, kemudian menancapkan pohon, ya, kurma yang sedang basah. Kemudian Rasul sebutkan bahwasanya ahli kubur ini sedang diadab, dan dia diadab bukan karena dosa besar, tapi diadab karena dua hal. Yang pertama karena yang sidin namimah, gini, kemana-mana begini, ngomongin orang. Yang kedua karena tidak menjaga buang air kecilnya, buang airnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, istahza'u binal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Ya, hadis riwayat oleh Daraqutni dan Hakim. Aksaru adabil qabri minal baul. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkan dirimu dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut.
Jadi jangan sampai kencing di botol aqua kemudian dilempar dari jendela. Itu salah satu penyebab ada karena nggak tahan menahan kencing atau memang karena wataknya begitu ya. Ya, ada lubang main semprot aja gitu. Ya. Jangan-jangan lubang ular dipatok gitu. Saya pernah lihat itu, menemukan ya, kencing di botol. Nanti kalau ada yang mengira wah ini teh sosroy, berapa kali lipat dosanya. Orang haus sudah main pusat, kemudian diminum, dikira teh botol keluh. Ya. Jadi jangan sampai kita mengantarkan diri kita kepada adab kencing di kelas, ya, tidak disiram, tidak berlindung, bersatar, ya, buang air juga seperti itu penyebab adab kubur, ya. Jadi berhati-hati dengan membuang air. Misalnya kadang perjalanan kita lihat supir-supir itu kan, kalau udah kebelet ngerem dikirikan mobilnya, udah ya ban depannya dikencingi atau ban belakangnya. Ya. Itu selain tidak berlindung, tidak menyiram kan? Ya. Jadi tolong kita perlu perhatikan itu ya. Kemudian singkat saja, yang ketiga kita diminta diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung dari fitnatil mahya wal mamat, dari kehidupan ini ya, yang sempit bersabar, yang luas bersyukur, wal mamat, yaitu ketika kita dikubur. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Istiqomah dalam hidup, ya, selamat dari siksaan kubur. Yang terakhir, tuntunan Rasulullah SAW adalah berlindung dari Masihid Dajjal, fitnah Masihid Dajjal. Singkat saja bahwasanya ya, di akhir zaman nanti Dajjal akan turun, dan sejauh mungkin kita diminta untuk tidak bertemu dengan Dajjal, karena ketika orang bertemu dengan Dajjal ini pasti ikut dengan Dajjal. Ya. Karena itu salah satu pelindungnya adalah doa ini dan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat dan siang. Ya. Dan disebutkan di situ juga bahwasanya Dajjal itu pengikutnya banyak dari wanita. Ya. Dan dia diberi kelebihan yang luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, ya, mendatangkan apa saja yang dikehendaki, ya, sehingga orang bisa terpancing atau terperdaya ikut kepada ajakan Dajjal ini. Ketika api ditawarkan, sebetulnya dia air. Ketika air ditawarkan, sebetulnya dia api. Ya. Sehingga kalau ada Dajjal, kita diminta untuk lari dari Dajjal. Karena itu, hendaknya kita banyak berlindung dalam membaca doa sebelum salam ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diwasiatkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.